Halo Aquarius, Sun, Moon, and Rising. Selamat datang di tarotnya Riana. Apa kabar Aquarius? Semoga kamu semua baik-baik saja ya. Semoga dilancarkan semuanya. Semoga semesta membukakan pintu-pintu keberkahan, termasuk keberkahan jodoh. Karena tema kali ini adalah untuk kalian yang single atau kembali single, atau yang kalian masih in relationship ya, yang belum nikah, tentang bagaimana sih perjalanan jodohmu atau jodoh berikutnya untukmu ya, menuju persatuan denganmu. Oke, coba bismillah kita lihat ya untuk para Aquarius. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Disarankan ke personal reading kalau mau lebih detail ya lovelies. Nanti banyak nomor WhatsApp yang banyak lewat atau ada di box deskripsi ya. Kamu tinggal kirim pesan, nggak usah telepon. Nanti kamu akan dipandu untuk pilih paket voice note, voice call, atau video call. King of Swords, sosoknya aku sih lihat, maksudnya udah terlihat ya lovelies. Jadi sepertinya si perjalanan jodohmu menuju kamu, tapi aku ingatkan energi bisa bolak-balik ya. Bisa saja ini juga energimu yang kenceng gitu loh. Nah, perjalanan jodohmu menuju kamu, yang aku sih lihat ya, uh, untuk saat ini dia tuh kayak lagi fokus di energi Six of Coin, fokus untuk karir atau studi. Kalau aku lihat juga dalam karirnya ini, aku lihat dia punya misi. Misalnya dia tuh kayak ada sisi di mana dia punya suatu keinginan untuk kayak menolong orang banyak ya, atau berkecimpung di bidang lingkungan seperti itu, atau di bidang apapun. Karena di sini 6 koinnya tuh kayak lebih hanya apa yang dia lakukan tuh enggak, bukan buat dia aja, tapi buat banyak kemaslahatan orang banyak. Kalau aku lihat ya energi dia, aku lihat di Gemini, Libra, Aquarius ya, ada juga di Virgo, Taurus, Capricorn. Nah, di sini ya aku lihat ya, ada 9 pedang, ada 10 piala. Yang mana bisa saja ini untuk sebagian ya, mungkin nggak semua. Untuk para Aquarius sepertinya kalau aku lihat si dia ini pernah punya hubungan cinta yang kuat banget. Misalnya udah sampai, kalau pacaran tuh udah sampai ketemuan keluarga, udah ada restu dari para keluarga, atau memang udah pernah nikah. Tapi kondisi mereka sekarang ini ya, kayak ibaratnya tuh lagi ada konflik, dan konflik ini besar kalau aku lihat. Karena bisa saja mereka ini ya punya pasangan atau punya kekasih yang kayak banyak banget perbedaannya untuk saat ini sebelum menuju ke kamu. Gitu ya. Karena timeline orang beda-beda ya, bisa saja sekarang ini mereka kayak fokus dulu ke karir atau studi dan mematangkan apa ya, mematangkan jati diri gitu loh kalau aku lihat ya, seperti itu. Coba aku tarik klarifikasi ya lovelies. Bisa dilihat di sini juga, kebanyakan kamu ketemu dia ya, si dia ketemu kamu itu karena pertemanan di networking, di kerjaan, atau emang pertemanan antar teman gitu. Bisa juga kamu dikenalin keluarga nantinya, dikenalin sahabat juga bisa ya. Oke, Four of One. Oke, Two of Coin. Ya, jadi dimungkinkan untuk beberapa kasus, ya nggak semua ya. Si dianya ini menuju kamu itu harus memutuskan suatu hal besar. Karena untuk sebagian kasus aku lihat si dia ini pernah berkeluarga. Jadi untuk saat ini sebelum menuju ke kamu, dia tuh kayak lagi menimang-nimang suatu keputusan berat. Karena bisa saja mereka, nggak semua ya, ada yang udah nanti tuh bawa anak gitu loh lovelies. Ya, aku lihat ya. Oke. Ada Seven of Wands, 7 tongkat. Ada di Page of Swords. Oke.
Oke, lovelies. Jadi ya sebelum ketemu kamu, ya seperti aku bilang tadi, mereka harus memutuskan suatu keputusan besar. Mereka harus berpisah dengan eh, pasangan lamanya, dengan kekasih lamanya, dan itu merupakan suatu keputusan yang berat, keputusan yang nggak gampang, keputusan yang harus dipikirkan, dan itu memakan waktu. Kayak gitu ya. Dan untuk beberapa kasus memang ada yang udah berpisah ya, tapi untuk sementara ini mereka ya itu fokus ke kamu, fokus ke apapun yang dilakukan, dan sepertinya kalau aku lihat mereka ini ya dikarenakan ada keluruhan, kalau aku lihat keluruhan ini lebih ke keluruhan cinta, itu tuh kayak lebih mendewasakan dia. Jadi dia tuh kayak terpanggil untuk punya misi nolong orang banyak, nolong anak yatim misalnya kayak gitu ya, punya animal shelter, berkecimpung di bidang lingkungan, bisa seperti itu. Karena sepertinya apapun yang terjadi di kehidupan cintanya yang lama, bisa juga ini menyangkut keluruhan materi, itu tuh mendewasakan dia. Ada kebangkitan spiritual kalau aku lihat di si dianya. Mungkin juga itu energi kamu juga. Nah, sekarang apakah kamu udah kenal dia atau belum gitu ya? Si dia ini udah ketemu kamu atau belum? Aku lihat sih di sini ya 70% belum ketemu kamu. Jadi ini potensinya orang baru. Tapi bagi kalian yang udah kenal atau malah mungkin yang udah pacaran, udah in relationship, kalau ciri-cirinya sama, bisa saja ini jodohmu yang memang lagi bergulat untuk uh, punya komitmen denganmu, tapi sebelum itu dia harus beresin yang belum beres. Ada status yang belum beres ini, ada kematangan di finansial yang harus dibenahi, kecukupan materi agar bersama kamu, dan juga mungkin bebenah, karena untuk beberapa kasus aku lihat dia punya anak gitu, lovelies ya. Coba aku tarik klarifikasi untuk pertemuan denganmu ya. Bismillah ya, Aquarius. Nine of Coin. Lima tongkat. Di back of the deck-nya ada 8 tongkat ya. Jadi sepertinya kamu ketemu mereka ini sekali lagi banyak dari networking. Dan ketika ketemu pun kalau aku lihat ya, ini tuh cinta yang berproses, bukan cinta yang instant connection. Mungkin ada, tapi kebanyakan ya yang aku bacain di sini berarti energinya tuh lebih ke mayoritas. Nah, di sini yang aku lihat tuh kayak ada satu proses, karena di sini aku lihat ada di Knight of Coin ya, dan ada 5 tongkat. Jadi artinya kalian berproses ya. Mungkin pada awalnya mungkin kamu nggak niat suka sama dia. Mungkin dia juga nggak niat untuk jatuh cinta sama kamu. Sama-sama seperti itu. Tapi apa yang terjadi ya lama-lama kalian jatuh hati seperti digambarkan 8 tongkat ini, artinya kalian ini banyak komunikasi. Mungkin untuk beberapa kasus karena ada yang di networking ya, apa sih ketemunya. Kalian mungkin punya project bareng, sering traveling bareng, seperti itu. Atau mungkin juga kalau dikenalin keluarga, sepertinya kalian sering ketemuan, ya, yang akhirnya juga menjadikan suatu penyatuan dengan kamu, gitu, lovelies. Nah, di Knight of Coin ini, aku sih lihat ya, dia juga udah pernah mengalami suatu keluruhan cinta, mungkin juga kamu. Jadi, menuju ke kamu, penyatuan dengan kamu, itu dia one step at a time, gitu. Jadi, melangkahnya satu-satu, nggak terburu-buru, nggak target waktu pacaran sama kamu, tapi seperti kata nenek zaman dulu, nenek aku zaman dulu ya, jodoh tunggal ketukar, dan akhirnya seperti aku lihat di sini, ada energi di mana akhirnya kalian eh, menyatu ya, ada union, ada nikah di sini, ada tunangan di sini, ada 4 tongkat, ada 10 piala ya. Walaupun sepertinya ini melalui suatu proses yang kalau aku bilang lama sih nggak lama juga, tapi ini suatu proses di mana kalian menyadari, oh he is the one, oh she is the one, oh you are the one, seperti itu loh. Karena di sini aku lihat kamu sama dia udah dalam suatu proses pendewasaan oleh semesta, gitu loh lovelies.
Apa ya tadi aku lihat sosoknya sih aku lihat dewasa ya, tapi untuk beberapa kasus mungkin untuk kamu yang maskulin sih dia lebih dewasa, untuk kamu yang feminim sih dia lebih muda. Ada juga energi seperti itu ya. Dan si mereka ini banyak berkecimpung di area kemanusiaan, menolong orang banyak ya, seperti itu. Dan mereka ini kalau aku lihat eh, pekerja keras, fokus kalau kerja, baik hati ya. Tapi kalau ngambil keputusan memang agak lama. Gitu ya Lovelies, makasih banyak Aquarius sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye.